Bersama saya Yeni di Indonesia Digital Learning Webinar Series episode ketiga, Guru Nggak Nyerah, Guruku Guru Kreatif. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, di tema kita hari ini membahas mengenai pendidikan literasi dan numerasi meretas keunggulan di era pandemi, di mana tadi sudah dibahas dikupas tuntas oleh Prof. Dr. Aceh Suryadi di segmen pertama tadi ya Bapak Ibu, dan saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Perlu diketahui bahwa acara hari ini, webinar ini merupakan kerjasama yang diselenggarakan oleh PGRI dan Telkom Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selama PJJ ini berlangsung, mau tidak mau memaksa kita semua Bapak Ibu guru di rumah untuk meningkatkan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi ya pastinya ya. Dan sudah hadir bersama kita hari ini seorang guru inspiratif, yaitu Bapak Fatur Rahim Eskom MPD, yang akan memaparkan materi subtema hari ini, yaitu tentang mencegah defisit kompetensi guru selama PJJ. Bapak Fatur ini merupakan seorang guru informatika Bapak Ibu di SMA Negeri 10 Samarinda. Beliau juga aktif di tim pembangunan kurikulum Provinsi Kalimantan Timur. Beliau juga memiliki pengalaman benchmarking dalam bidang pendidikan Bapak Ibu di beberapa negara besar seperti Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga Indonesia. Baik, sebelum kita undang Bapak Fatur ya, saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan pertanyaan. Bagi Anda yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui private chat Zoom ya, karena nantinya akan kita pilih 2 orang yang beruntung untuk bertanya langsung kepada Bapak Fatur. Baik, sudah tersambung bersama kita melalui video conference Bapak Fatur Rahim. Halo Mbak Yeni. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Yeni. Oke, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Harus selalu baik ya Pak ya. Ya. Baik, Pak Fatur sudah siap untuk pemaparannya? Siap. Siap, baik, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik, pemerhati pendidikan di seluruh penjuru tanah air. Bersama saya kali ini kita akan mengangkat subtopik dari webinar kita, yakni mencegah defisit kompetensi guru selama pembelajaran jarak jauh. Mbak Yeni, ini tayangan saya sudah tampil ya? Belum, sebentar kita minta tim. Oke, sudah Pak Fatur, sudah. Belum tampak di saya. Oke, baik, sebentar. Pak Fatur, nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk para Bapak Ibu guru untuk bertanya, boleh ya Pak Fatur ya? Siap Ya, oke. Untuk durasinya pemaparan kurang lebih 15 menit ya Bapak ya? Siap. Baik, silahkan Pak, sudah. Baik, terima kasih. Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke. Halo. Iya Pak, sudah. Sudah tampil ya? Baik. Next, mungkin ke slide kedua. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berbicara mengenai mencegah defisit kompetensi guru selama PJJ, maka kita harus mengacu dulu kepada aturan perundang-undangan yang ada mengenai kompetensi guru itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya pasal 10 ayat 1 mengamanatkan bahwa guru harus memiliki 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogi,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, keempat kompetensi ini bersifat holistik, merupakan satu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional. Next. Kemudian, sehubungan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut tentang kompetensi guru, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan yang saat itu mengeluarkan Permendiknas, karena saat itu masih Kementerian Pendidikan Nasional, nomor 16 tahun 2007. Ini perlu digarisbawahi bahwa ada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Artinya sudah lebih dari 12 tahun sebenarnya kita memiliki standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kalau kita berbicara mengenai kompetensi guru, ini artinya 12 tahun yang lalu. Mestinya standar kompetensi guru saat ini harusnya sudah mengalami revisi. Namun sampai detik ini memang kita masih mengacu terhadap Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Di dalamnya ada standar kompetensi inti guru yang mencakup dan mewajibkan guru memiliki dan menguasai 10 kompetensi pedagogis, kemudian 5 kompetensi kepribadian, 4 kompetensi sosial, dan 5 kompetensi profesional. Ini untuk guru mata pelajaran. Artinya, inilah sebenarnya standar yang harus dimiliki guru ketika ini dirumuskan lebih dari 12 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang kondisi tahun 2020 dengan tuntutan seperti pembelajaran di masa pandemi, ini sebenarnya yang harus dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini, bagaimana merevisi Permendikbud ini sesuai dengan tuntutan kebutuhan kekinian, gitu ya. Oke, lanjut, next. Nah, pertanyaannya, benarkah telah terjadi defisit kompetensi guru selama PJJ? Tentu untuk menjawab hal ini bergantung terhadap kompetensi apa, kompetensi yang mana, dan alat ukurnya apa, gitu ya. Ketika kompetensi yang diukur adalah bagaimana kemampuan guru, gitu ya, bagaimana kemampuan guru dalam menguasai ICT, tentu selama PJJ ini luar biasa, gitu ya. Luar biasa kemampuan guru. Tetapi sekali lagi ada 24 kompetensi inti guru yang harus mereka kuasai. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah selama PJJ ini terjadi defisit, gitu ya. Kemudian next, silakan. Selama kurun waktu di awal pandemi kemarin, di masa semester genap yang lalu, kita mulai di bulan Maret ya, sampai Maret sampai Juni, kemudian berlanjut Juli sampai Agustus 2020, telah banyak diselenggarakan, mungkin ribuan berbagai webinar, contohnya seperti sekarang ini, yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga, organisasi, institusi, di seluruh penjuru tanah air, baik yang sifatnya nasional maupun lokal. Gitu ya. Ini menandakan bahwa memang selama PJJ, guru itu berusaha untuk meningkatkan kompetensinya, khususnya di bidang TIK, gitu ya. Khususnya di bidang TIK. Kenapa? Karena memang kebutuhan saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, memaksa kita selaku guru untuk lebih kreatif, lebih inovatif, agar proses pembelajaran bisa terus berlangsung. Jadi, sudah ada buktinya. Jadi kalau dikatakan defisit kompetensi guru, sepertinya tidak. Malah kompetensi guru itu semakin meningkat. Dengan berbagai webinar yang mereka ikuti, tentu kompetensi khususnya di bidang ICT mereka itu semakin meningkat. Next. Nah, ketika berbicara kompetensi mana yang meningkat,
kita bisa mengacu pada kompetensi pedagogis nomor urut 5. Di dalam kompetensi pedagogis nomor urut 5 itu dikatakan bahwa kompetensi inti guru salah satunya adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, saat ini khususnya daerah-daerah di mana guru dan peserta didik bisa terhubung, terkoneksi melalui jaringan secara teknologi informasi dan komunikasi, mereka tentu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian juga ketika dipandang dari sisi kompetensi profesional nomor urut 5, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Jadi paling tidak 2 kompetensi ini saat ini benar-benar telah dilakukan oleh guru. Mungkin di awal pandemi kemarin masih dalam semangat terpaksa mungkin. Tetapi PJJ itu memang memaksa kita selaku guru untuk meningkatkan kompetensi minimal di bidang TIK. Ya. Belum lagi ketika kita berbicara kompetensi pedagogis yang lain, bagaimana metodologi guru dalam mengajar itu meningkat. Dan ini tidak berbicara hanya TIK dalam arti pembelajaran elektronik atau daring atau luring, tapi pembelajaran banyak metodologi-metodologi baru selama PJJ ini lahir oleh guru-guru, termasuk guru-guru yang ada di remote area. Bagaimana mereka menyiasati minimnya teknologi, minimnya alat komunikasi untuk bisa terhubung dengan peserta didik, ini meningkatkan kompetensi mereka minimal di bidang pedagogis, minimal metodologi mereka dalam proses belajar mengajar itu semakin meningkat. Jadi ketika dikatakan apakah selama PJJ defisit kompetensi guru itu terjadi, saya pikir tidak juga ya. Bahkan kompetensi guru khususnya selama PJJ ini semakin meningkat. Next. Nah, pertanyaan berikutnya, jika memang defisit kompetensi guru itu tidak terjadi, apakah telah terjadi stagnasi selama PJJ? Apakah telah terjadi di mana kompetensi guru itu stagnan? Tentu kalau kita lihat tadi dari sisi kompetensi yang 24 itu, tentu ada peningkatan, gitu ya, ada peningkatan. Nah, permasalahan selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau alat ukurnya adalah 24 kompetensi inti yang ada di Permendiknas nomor 16 tahun 2007 itu tentu sudah tidak relevan lagi alat ukur itu untuk dilakukan saat ini. Kenapa? Karena tuntutannya semakin banyak. Untuk itulah guru perlu lebih inovatif, lebih kreatif, dan mau keluar dari zona nyaman mereka. Mau keluar dari zona nyaman mereka agar tidak terjadi stagnasi selama PJJ ini. Next. Oke. Tadi kita berbicara standar kompetensi guru nasional. Ya. Ada 24 kompetensi inti yang masuk di dalam 4 kompetensi utamanya, yakni tadi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, kalau kita berkaca dari dunia internasional, paling tidak ini ada satu yang ingin saya perlihatkan. Menurut ISTA standar untuk pendidik, ada 7 kompetensi atau standar yang harus dimiliki oleh pendidik. ISTA ini adalah International Society Technology in Education. Anggotanya ada 200.000 pendidik, guru, dosen, pemerhati pendidikan di seluruh dunia. Mereka membuat standar ini, gitu ya. Ada 7 standar yang harus dimiliki oleh guru. Kalau kita berbicara guru, tentu ada standar untuk siswa yang di sisi kirinya. Nah, ketika siswa dituntut, ada standar siswa yang namanya global collaborator. Siswa dituntut menjadi seorang kolaborator di dunia global. Bagaimana mungkin
siswa punya kompetensi itu kalau gurunya bukan seorang kolaborator, minimal di level lokal, terlebih di level nasional, apalagi internasional. Ya. Nah, kompetensi-kompetensi standar-standar internasional semacam ini yang perlu kita adaptasi sebenarnya ke standar kompetensi guru kita yang nasional tersebut. Jadi memang harus ada revisi terhadap Permendiknas ini. Memang saat ini kalau tidak salah sedang dilakukan hal tersebut, tetapi memang sangat lambat sekali progresnya ya. Kenapa? Karena memang kita berpacu dengan waktu. Begitu juga di sini ada dikatakan salah satu standar untuk pendidik atau edukator atau guru. Guru itu adalah seorang learner. Guru itu adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Bukan siswanya saja dituntut sebagai pembelajar, tetapi guru pun dituntut sebagai seorang pembelajar. Nah, jadi ini mungkin sekaligus sedikit masukan, saran untuk standar kompetensi guru kita, Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tersebut memang harus segera kita revisi dengan mengadaptasi standar-standar internasional yang ada. Sebagai contoh, ketika saat ini siswa, sesuai dengan topik kita, siswa dituntut memiliki kemampuan 4C. Siswa diminta memiliki kemampuan literasi yang bagus, numerasi yang bagus. Hasil PISA mengatakan bahwa memang Indonesia berada jauh di bawah negara-negara dunia atau mungkin negara-negara tetangga kita di bidang literasi dan numerasi. Kenapa? Karena memang pertama, alat ukur kita selama ini menggunakan ujian nasional. Basisnya mata pelajaran. Sedangkan literasi numerasi itu basisnya adalah tematik integratif atau kita mengenal istilah STEM atau STEAM. Nah, inilah yang sebenarnya harus diadaptasi tidak hanya di kurikulumnya tetapi diadaptasi sebagai sebuah standar kompetensi bagi guru kita secara nasional. Next. Oke, pertanyaan berikutnya, ketika kita berbicara kompetensi, maka pertanyaan mendasarnya, apakah pengetahuan yang didapatkan oleh siswa kita saat ini masih cukup relevan dan dapat bertahan tatkala dunia terus berubah? Inilah yang sering kita katakan, guru abad 20 mengajar siswa abad 21. Ya. Kenapa? Karena memang itu tadi standar kompetensi inti guru kita saja masih tahun 2007. Mestinya ini juga harus segera direvisi. Lalu bagaimana agar kompetensi guru tidak defisit dan stagnan selama proses pembelajaran jarak jauh? Maka jawabannya adalah mulailah menjadi guru yang literate. Nah, apa itu guru literate? Next. Ya, guru yang literate itu artinya cakap. Jadi marilah menjadi guru yang cakap. Melalui apa? Melalui yang namanya literasi. Kita mengenal literasi itu bukan hanya saja membaca, tetapi literasi itu juga menulis, literasi itu juga berbicara. Nah, 3 kemampuan ini tidak hanya harus dimiliki oleh peserta didik, bagaimana kita menuntut literasi peserta didik kita meningkat kalau pendidik atau gurunya literasinya juga rendah. Dan kita sudah puluhan kali mengikuti PISA gitu ya. Tetapi hasil siswa Indonesia terus masih berada di bawah rata-rata. Artinya apa? Ada yang salah. Tidak hanya dari sisi peserta didiknya, mungkin itu tadi yang saya sampaikan pertama, standar kompetensi guru kita masih mengacu yang lama.
belum mengadaptasi yang baru gitu ya. Belum lagi ketika kita berbicara kurikulum kita seperti dikatakan Prof. Aceh tadi, mestinya kurikulum kita sudah tematik integratif seperti halnya yang sudah ada di sekolah dasar di SD. Sudah tematik integratif, tetapi memang porsinya di tiap jenjang tentu harus sedikit dibedakan karena memang tuntutan pola berpikir peserta didik anak-anak di tiap tingkatan tentu akan berbeda. Nah, ketika kita berbicara membaca, gitu ya. Jadi literasi ini sekali lagi bukan hanya membaca, tetapi juga kemampuan menulis dan kemampuan berbicara. Oke, kita mulai dari hal yang pertama. Bagaimana ini ada korelasinya, nilai PISA rendah peserta didik kita, terus bagaimana gurunya? Nah, bagaimana kemampuan membaca guru-guru kita? Bagaimana kemampuan menulis guru-guru kita? Bagaimana kemampuan berbicara guru-guru kita? Mari kita introspeksi. Apakah kita sudah menjadi seorang yang literate, gitu ya? Yang ketika membaca tidak sekedar membaca, tetapi membaca kita juga sudah bisa memahami makna bacaan. Banyak terjadi di media-media sosial ketika kita menerima sebuah informasi, ini guru ya, ketika kita menerima sebuah informasi, dengan segera kita menyebarkan informasi itu, forward gitu ya. Tanpa tahu, sebelum membaca, tanpa memaknai apa isi yang informasi tersebut, bahkan tidak melakukan analisis lebih dalam tentang tulisan tersebut. Kita pun sebagai guru harus melakukan introspeksi di sisi membaca. Selanjutnya adalah menulis. Kalau membaca itu levelnya kalau saya katakan masih rendah. Kenapa? Karena membaca ini semua orang bisa. Siswa kita bisa membaca. Kita kasih buku, dia membaca, suruh baca 15 menit mungkin akan selesai. Tetapi ketika kita suruh menulis, kita sendiri selaku guru menulis, peserta didik kita suruh menulis, belum tentu bisa selesai dalam waktu 15 menit untuk membuat satu buah paragraf. Kenapa? Karena untuk bisa menulis, peserta didik atau guru itu harus terbiasa membaca. Dia harus punya perbendaharaan bacaan yang cukup sehingga dia bisa menulis. Minimal dia tahu cara searching sehingga bisa copy paste dari internet untuk membuat tulisan tersebut. Tetapi sekali lagi, menulis bukan segalanya. Ada yang lebih penting, lebih hebat lagi dari menulis dalam rangkaian literate ini tadi. Apa itu? Yakni berbicara. Kalau menulis, siswa atau Anda, kita selaku guru, itu masih bisa nyontek. Tinggal buka Google, cari mau menulis tentang apa, copy, paste, rubah sedikit, selesai. Tetapi kemampuan berbicara ini jauh lebih hebat lagi. Kenapa? Kemampuan berbicara ini tidak bisa dilakukan dengan cara mencontek. Saya seperti sekarang berbicara semacam ini, misalnya, atau berbicara di depan publik. Non-tek, tanpa teks, saya berbicara, mampu berbicara di depan publik. Tentu di dalam otak saya, itu referensinya sudah terekam. Gitu ya. Bagaimana referensi bahan-bahan bacaan yang banyak tadi terekam, tentu harus banyak membaca. Untuk menguatkan bacaan dengan cara menulis. Level yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang guru juga harus punya kemampuan berbicara. Sampai pada satu titik saya pernah berdiskusi dengan beberapa startup general manager di beberapa perusahaan IT raksasa dunia. Saya pernah berkunjung, tadi mungkin disebutkan di Singapura, Malaysia, Korea, Amerika, di India. Saya bertanya, Anda bisa bergabung di perusahaan sebesar ini, apakah Anda lulusan universitas ternama seperti Harvard, Cambridge, dan lain sebagainya? Ternyata tidak. Jawaban mereka tidak. Apakah karena IP Anda sempurna, cum laude? Juga ternyata tidak. Lalu apa jawaban mereka? Kami bisa bergabung ke sini karena kompetensi.
Perusahaan butuh apa, kami bisa itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kemampuan public speaking. Kami bergabung ke sini, gitu ya. Kami bergabung ke sini. Kami ini bukan hanya sebagai karyawan, tetapi kami ini adalah tenaga pemasaran. Kami ini marketing dari perusahaan kami. Seorang marketing harus punya kemampuan public speaking yang bagus. Bagaimana kami bisa memasarkan jasa di perusahaan kami, membantu perusahaan kami tumbuh berkembang, kalau kemampuan public speaking kami jelek. Lalu bagaimana supaya bisa memiliki kemampuan public speaking yang bagus? Maka orang harus punya kemampuan terbiasa untuk berbicara. Inilah mengapa kita, guru, sering melakukan diskusi di kelas, mulai dari jenjang SD, bahkan hingga ke perguruan tinggi. Selalu ada yang namanya diskusi dan kolaborasi dengan peserta didik. Tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk menambah jam terbang kemampuan berbicara peserta didik. Gitu. Ya. Karena apa? Untuk bisa memiliki kemampuan public speaking yang bagus, untuk menjadi public speaker yang bagus, itu perlu jam terbang. Ada penelitian mengatakan perlu 10.000 jam terbang. Artinya apa? Proses pendidikan dari jenjang pendidikan dasar SD hingga SMA atau perguruan tinggi, sebenarnya itu ketika kita melakukan diskusi dengan peserta didik dalam rangkaian untuk melatih peserta didik itu kemampuan berbicaranya, kemampuan public speaking-nya. Jadi kesempatan ini harus diberikan kepada semua peserta didik. Jangan ketika diskusi yang diberikan kesempatan hanya siswa yang memang jago bicara. Tapi berilah kesempatan, berilah siswa kita kemampuan untuk berbicara. Jam terbang mereka itu akan terus bertambah. Kemudian, apakah itu cukup? Tentu tidak. Makanya tadi dikatakan, tidak hanya berbicara, tetapi juga punya kemampuan menulis. Bapak Ibu guru tentu mulai sekarang, mulai saat ini mestinya sudah terbiasa membuat jurnal ilmiah, tulisan-tulisan artikel di koran atau di blog. Itu sebenarnya langkah awal untuk melatih menulis, untuk melatih menggabungkan konsep-konsep yang ada yang kita miliki. Karena semakin banyak kita menuliskan sesuatu, tentu itu juga akan sedikit banyak menjadi perbendaharaan di dalam otak kita. Sehingga ketika kita berbicara bisa lepas. Kenapa? Karena saya tinggal merecall apa yang sudah pernah saya baca, tinggal di-recall. Nah, sebelum sampai tahap itu lagi, maka ada yang di bagian dasar tadi, yakni membaca. Maka cocok sudah memang dengan tema kita saat ini, bagaimana meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi itu, khususnya di sisi literasinya seperti tadi. Agar apa? Agar memang tidak terjadi defisit kompetensi guru selama pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita selaku guru juga harus aktif dalam organisasi. Ada MGMP, ada organisasi seperti PGRI, dan banyak organisasi mata pelajaran lainnya, dan kegiatan pengembangan keprofesional berkelanjutan seperti saat ini. Bapak Ibu menyaksikan webinar ini dalam rangkaian untuk meningkatkan kompetensi kita, khususnya di bidang pedagogis dan kompetensi di bidang ICT atau TIK-nya. Saya pikir demikian paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Yeni. Terima kasih Pak Fatur untuk pemaparannya. Dan saya yakin Bapak Ibu guru yang sedang menonton saat ini punya banyak sekali pertanyaan, tapi memang karena kita keterbatasan Bapak Fatur, saya harus merevisi. Mungkin di awal saya katakan 2 penanya ya Pak Fatur ya. Siap. Tapi kita akan buat menjadi 1 penanya saja ya Bapak ya. Oke, siap. Oke, baik. Dan sekarang sudah terhubung bersama kita Ibu Vera Fauzia. Halo Ibu Vera. Halo Ibu Vera. Halo. Ibu Vera.
Oke, Ibu boleh dibantu untuk di-unmute terlebih dahulu, Ibu, audionya. Halo. Ya, baik, silahkan. Halo. Ibu Vera, maaf, suaranya tidak terdengar. Masih belum terdengar, Ibu? Halo, halo. Oke, sudah. Nah, halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi sekarang saya rasa cukup menarik karena menumbuhkan literasi kepada guru atau kepada anak adalah kewajiban semua orang ya, Pak. Ya. Tapi melihat kondisi sekarang yang mana siswa itu tidak terlihat oleh kita, kemudian yang tadi Bapak bilang kompetensi guru atau metode mengajar guru itu meningkat ya Pak, karena guru dipaksa gitu melalui PJJ ini berkreatif gitu Pak. Kemudian kalau guru sudah meningkat, bagaimana dengan anak didik Pak? Karena melalui daring sulit untuk melihat perkembangan anak didik Pak, terutama dalam literasinya gitu Pak. Apalagi sekarang udah ada Google yang mana banyak anak belajar hanya dengan copy paste aja dari Google Pak. Bagaimana menurut Bapak? Baik, baik Ibu Vera. Terima kasih pertanyaan Ibu Vera. Baik, Pak Fatur langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Vera, pertanyaannya menarik sekali. Bagaimana sisi peserta didiknya gitu ya? Bagaimana sisi peserta didiknya? Sebelum saya jawab, saya ingin menyampaikan ada satu apa ya? Mungkin bisa dikatakan pantun lah ya dari seorang profesor saya pernah berkata kepada saya, kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Itu artinya kalau kita memang benar-benar serius dan ingin, segala daya dan upaya akan dilakukan. Tetapi kalau memang sudah tak nak, 1001 alasan bisa saja kita cari, gitu ya. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Ibu, misal nih ya, untuk meningkatkan literasi tentu di PJJ ini, sekali lagi Bapak Ibu, bahwa saat ini ada 3 lembaga institusi, yakni yang pertama adalah rumah, gitu ya, orang tua. Yang kedua adalah sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat. Ini ketiga-tiganya Bapak Ibu, ketiga-tiganya ini lagi sakit. Sekolah itu tidak bisa melakukan fungsinya secara maksimal. Masyarakat juga tidak bisa melakukan fungsinya secara maksimal. Hingga yang tersisa itu adalah orang tua, keluarga. Ya, ini ajaran Ki Hajar Dewantara. Keluarga inilah mestinya yang harus kita dekati selaku guru. Dengan cara apa? Tentu Bapak Ibu bisa merancang sebuah pembelajaran di mana di dalam desain pembelajaran itu melibatkan orang tua. Sekali lagi, kita terpisah jarak yang cukup jauh dengan orang tua. Bahkan mungkin teknologi semacam webinar daring yang model semacam ini, video conference, tidak bisa kita jangkau. Makanya kita perlu yang namanya LKO. Jadi tidak hanya LKS, lembar kegiatan siswa, tidak cukup. Perlu juga ada yang namanya LKO, lembar kegiatan orang tua. Apa isinya? Isinya itu memandu, karena orang tua itu adalah kepanjangan tangan kita. Bagaimana LKO itu bisa memandu orang tua untuk membelajarkan si anak di rumah. Contoh terakhir yang sederhana, misal di dalam LKO itu dikatakan siswa diberikan tugas untuk menonton acara televisi yang paling dia senangi selama liburan. Dia di rumah, cari satu misalnya. Kemudian dari itu orang tua dibekali. Yang pertama, siswa tersebut disuruh menceritakan ulang di dalam sebuah tulisan. Kemudian mungkin yang kedua, cerita yang berikutnya tidak dalam bentuk tulisan lagi, tetapi siswa tersebut menceritakan apa yang dia tonton dalam bentuk kemampuan untuk berbicaranya.
Kalau menulis tadi dia dengarkan film tersebut misalnya atau acara tersebut, dia tulis, dia buat resume tentang acara tersebut. Kemudian yang langkah berikutnya di pertemuan berikutnya mungkin lebih tinggi lagi, bagaimana siswa tadi ditambah tingkat kemampuannya kita naikkan sedikit dengan kemampuan berbicara. Jadi siswa tanpa teks dia akan menceritakan ulang kepada orang tuanya mengenai apa yang dia tonton. Sehingga kita bisa mengukur mulai dari kemampuan membaca, berbicara, menulis dan berbicara. Tentu fungsi orang tua nanti di sana orang tua juga bisa mampu melakukan penilaian bagaimana anak saya tulisannya. Tentu kita pandu di situ dengan yang namanya LKO, lembar kegiatan orang tua. Saya pikir demikian singkatnya Bu Vera. Ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vera untuk pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Untuk Pak Fatur juga terima kasih untuk pemaparan dan juga jawabannya Pak Fatur. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Yani, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Nah, untuk Ibu Vera Fauzia yang tadi sudah bertanya, Ibu selamat mendapatkan hadiah menarik berupa merchandise dari kami ya. Dan untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami akan tetap memberikan kesempatan untuk Anda bertanya ya di setiap segmennya. Dan sesaat lagi kita akan membahas mengenai topik yang gak kalah menarik. Tapi sebelumnya Yani ingin memberitahukan sekaligus mengingatkan sekali lagi. Untuk Bapak Ibu jangan kemana-mana karena nanti di penghujung acara ya, Yani akan munculkan sebuah barcode di mana Bapak Ibu bisa langsung dengan mudah scan dan jawab kuesioner tersebut dengan cepat dan benar. Karena nanti kita akan berikan hadiah berupa giveaway yakni puluhan juta rupiah ya, berupa 3 buah smartphone, 15 paket data dari Telkomsel, dan juga 15 paket saldo link aja. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan kemana-mana ya. Dan nanti untuk daftar absensi atau daftar hadir, Bapak Ibu bisa isi di akhir acara. Nanti linknya akan saya munculkan di layar. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap bersama kita ya.